Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, Kabupaten Banyumas alhamdulillah dianugerahi begitu banyak potensi wisata, baik wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner maupun potensi wisata lainnya. Kami sangat bersyukur potensi tersebut turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di sini juga terdapat lebih dari 20 perguruan tinggi dan universitas menjadikan daya tarik ekonomi yang kuat bagi perkembangan wilayah khususnya di Purwokerto dan sekitarnya. Potensi pertumbuhan ekonomi tersebut telah mendatangkan begitu banyak manfaat positif bagi masyarakat Banyumas, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif dan isu-isu lingkungan hidup. Oleh karena itu, kami terus berupaya agar pembangunan di Kabupaten Banyumas tetap dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sustainable development. Melalui penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah tahun 2021, kami telah merangkum berbagai permasalahan dan isu-isu lingkungan hidup serta upaya-upaya untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas. Terdapat 5 isu prioritas yang menjadi perhatian utama kami dalam pembangunan di Kabupaten Banyumas, diantaranya meliputi 1. Sampah, 2. Penurunan kualitas dan kuantitas air, 3. Bencana alam, 4. Kerusakan lahan, 5. Alih fungsi lahan. Pertama, isu persampahan. Kabupaten Banyumas sebagai pusat perdagangan dan pusat pendidikan tinggi memicu banyaknya pendatang dari daerah lain. Hal ini cukup berdampak pada jumlah timbunan sampah di Kabupaten Banyumas, yaitu mencapai 1.656 meter kubik per hari. Permasalahan sampah tentu saja membuat kita semuanya risih, dan saya meyakini bahwa kita sangat membutuhkan komitmen yang kuat dari kepala daerah. Sehingga saya sebagai Bupati Banyumas sangat tergerak untuk bersungguh-sungguh serta concern dan terjun langsung terhadap penanganan permasalahan sampah ini. Salah satu upaya kami adalah menetapkan jak strada. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 45 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah, kami menargetkan pengurangan sampah sebanyak 30% dan penanganan sampah sebanyak 70%. Alhamdulillah, capaian saat ini yaitu penanganan sampah sudah 99%. Dan pengurangan sampah sudah 70%. Artinya sudah melebihi target daripada yang ditentukan dalam jak strada. Implementasi saat ini telah terbangun 10 unit TPS 3R dan 12 pusat daur ulang atau PDU yang dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Kami juga terus melaksanakan penguatan bank sampah. Hingga tahun 2021 tercatat ada 101 bank sampah yang terdaftar dan beroperasi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Tentunya keberadaan bank sampah tersebut sangat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah. Saat ini kami telah melakukan inovasi yang disebut sebagai sumpah beruang atau sulap sampah berubah uang. Inovasi ini terdiri dari 2 komponen, yaitu hulu tentang pembelian sampah oleh masyarakat dengan melalui aplikasi yang disebut Salinmas atau sampah online Banyumas. Layaknya sistem seperti Gojek, namun yang dijemput adalah sampah berwujud sampah organik dan sampah anorganik yang sudah dipilah oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, yaitu bagian hilir dengan cara menggunakan proses biologis, proses mekanis, proses termal, serta yang terakhir adalah proses pirolisis gasifikasi. Proses biologis yaitu memproses seluruh sampah organik yang telah dipilah oleh mesin secara mekanis sehingga sampah organik tersebut bisa menjadi pakan maggot, dan maggot bisa menjadi pakan ternak dan lain-lain yang punya nilai protein tinggi.
Kemudian selain itu juga dari organik diproses menjadi kompos dan itu dibagikan kepada masyarakat sehingga tanah-tanah menjadi lebih subur. Kemudian proses mekanis yaitu tentang pemilihan sampah serta pelembutan atau penyaringan sampah, semuanya melalui proses mesin sehingga lebih efisien, ya, lebih efektif. Kemudian dari pemilihan sampah melalui proses mekanis, maka plastik-plastik semuanya jenis plastik diproses melalui termal, yaitu pelelehan, dilelehkan tanpa pembakaran. Setelah dilelehkan, maka kemudian itu dicetak dan dibentuk dengan berbagai macam bentukan untuk bahan bangunan. Bermacam-macam bentuk bahan bangunan bisa diproses melalui proses termal. Salah satu contohnya adalah paving block yang kemudian kita dapat perbaiki untuk melakukan pembangunan paving-paving ada di kabupaten. Dan juga misalnya genteng. Genteng juga dapat diberikan kepada UMKM kita sehingga UMKM kita nantinya akan menjadi lebih produktif dan lebih efisien. Dan bermacam-macam produk lainnya. Kami sudah melakukannya itu. Kemudian selain yang semua plastik itu dapat menjadi uang, tetapi ada yang terakhir yang bersifat residu yang tidak dapat diproses apa-apa lagi, yang tidak punya nilai ekonomis tapi jumlahnya sangat sedikit, yaitu kira-kira sekitar 7-8%. Itu kita habiskan melalui proses namanya pirolisis gasifikasi, dan proses ini tidak menimbulkan racun yaitu dioksin atau furan. Ini sudah teruji dan sudah dilakukan tes laboratoriumnya. Dengan berbagai inovasi dan upaya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas, permasalahan sampah akan sepenuhnya tertangani. Lingkungan menjadi semakin bersih dan indah, dan semoga Kabupaten Banyumas dapat menjadi percontohan penanganan sampah bagi kabupaten atau kota lain. Isu yang kedua adalah penurunan kualitas dan kuantitas air. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan perekonomian yang semakin meningkat juga menyebabkan pencemaran sungai-sungai dan perairan di Kabupaten Banyumas. Kami secara rutin melakukan pemantauan kualitas air melalui Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah, untuk hasil pengujian kualitas air sumur dan air hujan di Kabupaten Banyumas masih dalam batas aman. Hasil pemantauan 30 titik di berbagai sungai Kabupaten Banyumas pada tahun 2020, 12 titik pantau masih memenuhi baku mutu, tetapi masih ada 18 titik pantau yang sudah tercemar namun ringan. Hasil pengujian ini masih relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2019, yaitu 18 titik pantau sungai tercemar ringan dan 12 titik pantau sungai tercemar sedang. Adapun mengenai isu penurunan kuantitas air ini dikarenakan kebutuhan air yang semakin tinggi, baik untuk rumah tangga, aktivitas usaha maupun pertanian. Potensi ketersediaan air di Kabupaten Banyumas sebesar 1,3 juta meter kubik per tahun, dengan kebutuhan air sebesar 1 juta meter kubik per tahun. Sehingga daya dukung ketersediaan air ini menjadi PR bagi kami. Untuk itu, kami terus melakukan upaya pengendalian dan pengelolaan agar ketersediaan air tetap terjaga dan kualitas air dapat meningkat. Beberapa hal yang telah kami lakukan diantaranya, pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal. Tahun 2020, jumlah IPAL komunal yang dibangun sebanyak 6 unit, sehingga jika dihitung sejak tahun 2012, sudah ada 80 IPAL komunal yang terbangun di Kabupaten Banyumas dan melayani dari 10.000 KK. Selain itu, kami juga membangun jamban sehat untuk masyarakat sebanyak 859 unit di tahun 2020. Upaya pengendalian lainnya yaitu melalui kewajiban penyusunan AMDAL atau UKL, UPL, atau SPPL bagi pelaku usaha atau kegiatan. Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memproses penerbitan izin lingkungan kepada 970 pelaku usaha atau kegiatan. Selain itu, kami juga terus melakukan upaya pengawasan dan pembinaan usaha atau kegiatan melalui pejabat pengawas lingkungan hidup daerah. Isu yang ketiga adalah bencana alam. Berdasarkan Indeks Rasio Bencana Alam Indonesia tahun 2020, Kabupaten Banyumas menempati urutan pertama sebagai wilayah dengan indeks tertinggi di Jawa Tengah dan urutan yang ke-30 di Indonesia. Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Banyumas antara lain banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan, serta letusan gunung berapi.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menghadapi bencana alam yang terjadi yaitu dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai contoh, sosialisasi, penyuluhan, dan simulasi penanggulangan bencana, pembinaan adaptasi perubahan iklim melalui program Kampung Iklim. Hingga tahun 2020 terdapat 3 kampung iklim yang masuk kategori utama, yaitu Proklim Desa Langkung Sari Cilongok, Proklim Desa Sambang Wetan Kecamatan Kembaran, dan Proklim Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur. Selain itu, kami juga melakukan pembangunan embung, penyediaan sarana prasarana dan percepatan bantuan untuk evakuasi bencana, pengecekan dan pemangkasan pohon yang rawan tumbang, serta yang terbaru yaitu dengan membuat aplikasi SIM bebas atau Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana Banyumas. Dengan adanya inovasi aplikasi SIM bebas ini, diharapkan apabila ada kejadian bencana, maka segera dapat tertangani dengan cepat, sehingga dampak atau kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Keempat adalah isu kerusakan lahan. Faktor pendorong kerusakan lahan antara lain aktivitas pembangunan pertanian maupun non-pertanian yang tidak memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Rogo, pada tahun 2020, Kabupaten Banyumas memiliki lahan kritis dengan luasan total sebanyak 114.051 hektar. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengatasi permasalahan kerusakan lahan antara lain: 1. Pengembangan keanekaragaman hayati, salah satunya melalui pembuatan Taman Keanekaragaman Hayati yang terletak di Desa Kemutuk Lor, Kecamatan Baturaden. 2. Reboisasi dan penghijauan dengan menambah luasan RTH dan mengubah lahan bekas TPA menjadi hutan kota. Pada tahun 2020, luas RTH yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Banyumas seluas 288 hektar. Isu prioritas terakhir yaitu alih fungsi lahan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas terus terjadi. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap kebutuhan lahan, baik untuk tempat tinggal maupun untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Berdasarkan data dari BPN, Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 terdapat 200 permohonan alih fungsi lahan dengan total luas lahan sebesar 48,6 hektar. Upaya-upaya pengendalian alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas antara lain: 1. Pembangunan atau pengembangan ruang terbuka hijau untuk menambah daerah resapan air. Tahun 2020, RTH yang dikelola oleh pemerintah daerah meningkat sebesar 43,17 hektar dari tahun 2019. 2. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta lain-lain. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan alih fungsi lahan lebih bisa terkendali. Demikian kelima isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas dan upaya-upaya kami dalam mencegah, mengendalikan, dan menanggulanginya. Upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup yang kami lakukan tentunya tak lepas dari dukungan berbagai pihak demi terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik. Tentunya, apa yang kami lakukan masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Namun, semoga bermanfaat dan membuahkan hasil yang baik demi kelestarian lingkungan hidup kita. Terima kasih, Peter Banyumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan perihal kebijakan politik, legislasi, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Banyumas pada tahun 2020. Sebelumnya, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan Green Leadership di tahun 2020 yang telah diberikan kepada kami oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan tersebut semakin memacu semangat kami untuk terus berkontribusi dan terus menjaga lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas agar tetap terlindungi dan terkelola dengan baik. Kami sadar bahwa upaya tersebut masih harus kita tingkatkan karena isu-isu lingkungan hidup akan tetap ada di masa kini maupun masa yang akan datang. Terdapat 5 isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas, di antaranya yang pertama adalah sampah, yang kedua kualitas dan kuantitas air, yang ketiga bencana alam, dan yang keempat
alih fungsi lahan, serta yang kelima, kerusakan lahan. Menjawab isu tersebut, kami DPRD Kabupaten Banyumas telah menyetujui beberapa peraturan daerah yang mendukung penanganan dan penyelesaian isu tersebut. Di antaranya, yang pertama, Perda nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, peraturan daerah nomor 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, Perda nomor 10 tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 yang saat ini sedang dalam proses review untuk dilakukan perubahan menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Dan yang keempat, yaitu Perda nomor 6 tahun 2019 tentang rencana detail tata ruang kawasan atau yang disebut RDTRK Perkotaan Purwokerto tahun 2019-2039 dan Perda tentang nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaan di bidang lingkungan hidup pada tahun 2020, kami telah menyetujui penganggaran 13 program guna mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas dengan 13 program tersebut adalah: yang pertama, program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; yang kedua, program pengelolaan ruang terbuka hijau atau yang disebut RTH; dan yang ketiga, program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; yang keempat, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam; yang kelima, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; yang keenam, program peningkatan pelayanan kinerja di TPA dan TPSD; yang ketujuh, program peningkatan pelayanan pengujian kualitas lingkungan hidup; dan yang kedelapan, 6 program peningkatan pelayanan persampahan di wilayah Purwokerto, wilayah Banyumas, wilayah Haji Barang, wilayah Wangon, wilayah Supiuh, dan wilayah Kecamatan Kembaran. Kami menyetujui alokasi anggaran kegiatan bidang lingkungan hidup pada tahun anggaran 2020 sebesar 25,3 miliar rupiah. Sedang anggaran keseluruhan untuk program pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi program penataan ruang, pemukiman, kesehatan, pertanian, peternakan, dan program pengelolaan lingkungan hidup lainnya sebesar 145,7 miliar. Anggaran tersebut meningkat drastis dari tahun 2019 yang hanya sebesar 85,4 miliar rupiah. Pada tahun anggaran 2020, DPRD Kabupaten Banyumas melalui dana reses sebesar 710 juta yang digunakan untuk kegiatan penataan ruang terbuka hijau atau RTH di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara melalui bidang ruang terbuka hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas. Selain itu, dilaksanakan pula beberapa upaya legislasi dan pengawasan yang kami lakukan berdasarkan data, informasi, dan hasil-hasil rapat. Kami juga melakukan monitoring langsung ke lapangan, audiensi langsung pada masyarakat untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi. Kami meyakini bahwa aspek lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga kami senantiasa mendorong penyusunan kebijakan yang mengacu pada kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Sebagai pemegang mandat wakil masyarakat Banyumas, kami DPRD Kabupaten Banyumas juga senantiasa menerima masukan, melakukan pembahasan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui lapak aduan yang disediakan oleh pemerintah daerah terkait dengan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas. Dengan upaya yang sinergi, dukungan dari peraturan dan kebijakan, dan pengawasan, kami berharap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas akan semakin bersih, semakin sehat, dan semakin nyaman. Kami sampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, baik dari rekan-rekan legislatif, rekan-rekan eksekutif, dan seluruh masyarakat Banyumas yang telah turut secara aktif menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik di Kabupaten Banyumas. Sehingga pada kesempatan ini, dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Banyumas tahun 2021 dapat terpilih kembali untuk masuk dalam nominasi penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya kepada kami. Salam sehat, Better Banyumas, dan sehat untuk semuanya. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.